Kalau aslinya bahaya tuh. Pasti paling salah satu zat baru dari pabrik kan. Sehari-hari malam. Halo Pak, saya memberikan ini dari DP Batam untuk make sure bahwa kita sudah pelaksanaan sosialisasi dan Selamat siang. Pada siang ini kita akan praktek pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan. Jadi di sini ada 3 powder. Ini bisa di kelas apa? B. Kelas A, B, C. Ini ada ya? A, B, C. Oh, boleh. Jadi biar paham semua. Ada tulisannya. Ya. Kalau ini kelas kebakaran apa itu? Listrik. Jadi efisien karena tidak meninggalkan residu. Maaf ya, residu. Jadi ini biasa kita pergunakan kalau di ruangan tertutup, efektif di ruangan tertutup. Ya, namun di ruangan terbuka juga boleh kita coba nanti kita saksikan. Kawan-kawan, karena semakin sering latihan, maka semakin kita tidak gugup dalam menghadapi kebakaran. Nanti kita akan praktek pemadaman menggunakan karung goni. Kalau di rumah ada remote, handuk, ya. Namun kita harus pastikan kalau kebakaran kelas B, tentunya ini tidak bisa dicelupkan ke air. Karena bukannya apinya yang padam, tapi kita yang padam. Ya. Jadi pertama nanti kita akan praktek menggunakan karung goni, pemadaman menggunakan karung goni. Nah, selanjutnya pertama kita harus posisi di leher, kemudian kita cabut pinnya. Kemudian tes pressure, baru kita bawa ke tempat kejadian kebakaran. Nah, kita semprotkan, caranya adalah kita sapukan. Jaraknya tentu jarak aman adalah 3 sampai 4 meter. Kita sapukan. Ya, kita sapukan. Nah, kalau untuk jenis apar dry powder. Ini kelas berapa? PUM? Mohon maaf, PUM. Ini untuk kebakaran kelas Ah. B lah, kelas B. Kelas B. Untuk apa itu? Logam. Bukan, cairan atau gas. Cair atau gas atau minyak. Karena sistem yang digunakan adalah untuk penyelimutan. Nah, ini bukan seperti yang dry powder. Ini hanya ditembakkan ke satu sisi. Ya. Kalau nanti di drum hanya ditembakkan ke satu titik saja. Nanti dengan sendirinya akan api padam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Baik, kita lanjut praktek. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Baik. Jadi tanda cara penggunaan karung goni untuk lihat posisi tangan kita. Yang pertama adalah gini, ya. Baru kita tutupkan. Baru kita dekatkan ke sasaran. Jangan ragu-ragu. Dan kita tutupkan. Pak, panas sih. Dan untuk mengambilnya, proses seperti semua sehingga kita terlindungi. Baik ya, jelas ya? Baik, kita praktekkan. Ya, bisa kita lihat caranya. Jadi tidak perlu panik, tidak berbahaya sepanjang bapak-bapak mengikuti prosedur yang sudah diletakkan. Langsung. Air dulu. Udah. Jangan panik. Dapat sertifikat. Tangannya dari ujung. Ya, ujung. Ya. Kayak gini Pak ya. Agak-agak Bapak TV ya. Makan mau banyak. Kalau mau bikin gaji takut. Jangan dilempar Pak ya, jangan dilempar. Oke, maju. Kan jangan panik kan. Awas. 3 joget, so. Jangan tengok, awas. Wajahnya agak jauh ya Pak ya. Wajahnya menjauh ya. Baik ke kamu. Angin. Coba mampus ya. Oke. Tarik. Udah. Seperti lehernya. Tes. Oke, langsung. Oke, barang ya kan? Lanjut. Bisa. Namanya Pak RT. Nah, siapa lagi? Biar bisa kalian terangkan nanti sama lingkungan kalian. Tidak. Ya, pegang. Langsung Pak, langsung dekat. Oke, sip. Dia naik dia. Bapak nggak tes dulu kan? Ulang. Tes. Maju. Oke, habis. Jangan terlalu dekat.
Jangan terlalu dekat. Ajar Pak. Ya, jangan ditembak minyaknya ya. Disapukan. Jangan ditembak minyaknya. Ah, sini dulu. Udah. Silakan. Agak maju dulu. Tekan kuat. Oke. Ini masih ada nih banyak nih. Masih banyak nih. Ya, Pak. Tes dulu. Pegang. Tes. Belum. Belum. Oh, apinya ngelawan tuh udah. Gosong udah. Yang habis ya. Yuk. Dikit aja. Disemprot di bibirnya ya. Tahu cara makainya CO2? Silakan Pak dicoba. Ini kan di luar ruangan. Ya. Kita coba di luar ruangan ini efektif nggak kita menggunakan CO2 ini? Kita coba kita buktikan Pak. Oke. Silakan, Pak. Sama kayak tadi ya, Pak? Iya, pegang layarnya. Tes. Jangan pegang ujungnya, pegang aja handle-nya. Ini aja digendong aja. Ya. Jangan pegang ujungnya ya. Ini ya. Beda ya sama yang lain ya. 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 Kencang ya. Cus. Lagi. Habisin aja Pak. Baik gini Pak, itulah perbedaannya CO2 di luar ruangan sama di dalam luar ruangan. Karena kalau di luar ruangan CO2 ini kurang efektif karena sistem kerja CO2 yaitu mengikat oksigen. Nah ini karena oksigennya sangat tinggi di luar ruangan jadi nggak mampu untuk mengikat oksigennya, jadi kurang efektif Pak. Nah itu perbedaannya Pak. Silakan Pak menggunakan reporter Pak. Ayo lanjut lagi. Siapa lagi? Sapukan Pak, bukan dihujamkan. Ini Pak, jadi kalau ini kan media yang terbakar kan minyak. Kalau Bapak hujam, otomatis risiko kebakaran semakin meluas, besar. Karena apa? Kalau Bapak hujamkan di titik medianya karena minyak tumpah. Karena pressure tekanan ini sangat tinggi, 15 bar Pak. Jadi tekniknya yaitu disapukan kanan kiri. Itu tekniknya Pak. Jadi pada saat menekannya bapak-bapak jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung kan gak enak Pak. Kalau udah terbuka pinnya, tekan habis sampai habis Pak. Nah, Bapak puas, yang ditekan pun puas. Coba. Buktikan dulu pinnya. Buktikan kiri kanan tadi. Pegang layarnya. Ya, cabutin. Tes pressure. Oke. Coba. Bibirnya nggak bagus ini. Oke. Kenapa Pak? Kok nggak padam-padam? Karena yang ditembak titik sininya Pak. Di bibirnya itu. Kalau kena pinggir-pinggir itu Pak, sini. Sap. Habis. Udah habis. Gini, saya kritik satu lagi Pak. Bapak pegangnya jangan tanggung-tanggung. Keluarga semua kan Pak? Pegangnya kok kayak gini? Saya ngepleng. Gini Pak,
tembak yang ini pegangnya. Ini 15 bar, Pak. Kalau 15 bar itu, Bapak tekan gini-gini keplek. Itu loh, iya gini-gini. Kalau gini kan akurat, Pak. Betul, Pak. Coba lagi, Pak. Coba lagi. Jangan cuma kau terus. Tunggu dulu. Yang lain. Aku mulai dari buka pin belum. Iya. Nah, udah. Oke. Maju lagi. Maju. Ini Bapak itu tadi gini. Dia pegang. Udah. Boros. Kan masih banyak yang butuh. Bukan cuma kau orang sudah. Ayo lanjut, Pak. Masih ada itu masih. Satu lagi terakhir, boom, Pak. Kalau nggak ada yang punya recorder, kita boom. Terakhir, Pak. Silakan, Pak. Oke, pom ya, Pak ya. Oke. Agak tarik sini, Pak. Ini bukan disapukan, Pak, tapi ditembakkan ke satu titik di dinding. Iya kan? Jadi tarik ya, Pak ya. Tarik. Es. Kita melihat reaksinya, Pak, seperti apa? Yang besar. Oke. Nah, itulah reaksinya bom, Pak. Kenapa? Pada saat Bapak semprotkan ini kan bahannya air dan ada kandungan dia akan membentuk gebung-gebung besar. Nah, itulah yang akan mengisolasi oksigennya, Pak. Tembak lagi, Pak. Oke, tembak lagi, Pak ya. Lagi, Pak. Sampai habis, Pak. Sampai habis, Pak. Habis, Pak. Ini yang paling efektif yaitu kebakaran kelas apa? Kelas apa? C. Kelas B. Benda apa, Pak? Kelas B? Cair dan gas. Cair dan gas. Baik, kita praktek udah selesai mungkin sama Pak Tarikan nanti ada karung goni sama menggunakan apar. Ada yang kebakar bulunya, Pak? Aman, Pak? Aman. Bulu hidung aman, Pak? Aman. Oke, alhamdulillah. Berarti dalam kegiatan gini kita itu aman. Mungkin ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan, dua pertanyaan saya kasih kesempatan Bapak. Ada pertanyaan tentang praktek ini? Baik. Masalah untuk goni tadi yang kita basahin tadi, itu waktu matikan itu ada hitungan menitnya enggak, Kak? Ada respon time menitnya. Gini. Pada saat terjadi kebakaran, kita kan melihat api awal dimulai kebakaran. Kalau kita selagi masih mampu melakukan gunakan fire blanket atau karung goni, kita mampu melakukan gunakan itu ya kita lakukan. Kalau kita tidak mampu lagi ya mohon maaf ya kita mundur, Pak. Kita menggunakan alat pemadamnya lebih baik lagi seperti apa, Pak? Nggak ada batasannya, Pak. Selagi kita pada saat Bapak melakukan pemadaman, Bapak mampu, berani. Radiasi suhu panas yang di area tersebut Bapak masih kuat menahannya, lakukan, Pak. Kalau udah tidak mampu lagi, ya kita nggak usah lakukan. Yang utama kan keselamatan Bapak terlebih dahulu, Pak. Itu, Pak. Mohon maaf, jangan Bapak jadi superhero, Pak. Gitu di perusahaan, kalau udah nggak mampu lagi kan ada petugas K3 spesialisnya. Nah, itu kita serahkan. Tapi tindakan Bapak pada saat melakukan pemadaman, Bapak melihat api di awal, Bapak harus melakukan pemadaman terlebih dahulu. Kalau gagal, ada spesialisnya, yaitu K3 spesialis ke kebakarannya, Pak. Serahkan sama beliau-beliau ini. Karena udah memiliki sertifikasi di bidang kebakaran itu. Jelas, Pak? Oke, siap. Contohnya, Pak, ini kan tadi terbakar di medianya kan dia di dalam drum gitu, ya, Pak. Betul. Nah, terus kalau dia terbakar misalkan di dinding apa gimana, cara itunya sama aja gitu, Pak? proses teknik pemadamannya. Iya. Ini menggunakan apar atau fire blanket? Iya, contohnya kayak karung lah tadi, Pak. Bisa nggak kita pakai karung? Kan nggak bisa. Jadi kalau pakai karung, kalau dia merembet, ini nggak bisa, Pak. Ini kalau menggunakan karung goni, dia contoh kalau ada tumpahan minyak di area ini kebakar. Kalau alat pemadam api ringan yang ini tidak ada, kita menggunakan karung goni itu bisa, Pak. Dengan cara gimana? Berantai, Pak. Ditutup satu seperti itu, Pak. Ya, Itu kan tekniknya. kalau di dinding gitu loh, Pak, kan nggak bisa. Ya makanya itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini kalau di ruang tempat terbuka, Pak. Teknik seperti itu, Pak. Intinya pada saat Bapak menggunakan karung goni ini sebetulnya
ini memang alat tradisional. Mungkin kalau berapa persen kita gunakan, Pak. Tapi untuk melatih mental Bapak-bapak gimana caranya menghadapi api di awal, kita itu tidak panik terlebih dahulu, Pak. Kalau kita panik, mohon maaf, Pak, aset Bapak yang berada di perusahaan ini, tinggalkan 5 menit kebakaran, Bapak tinggalkan. Mohon maaf, Pak, api sangat mudah sekali berkembang, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi prinsipnya kita melihat api di awal, itulah kita mampu melakukan pemadaman menggunakan APAR atau fire blanket itu. Intinya, Pak. Cukup, Pak. Silakan. Berapa jarak tembakan ini, Pak? Dari powder ini misalnya kebakarannya di atas ada 4-5 meter, 6 meter. Sampai nggak kira-kira, Pak? Baik, kalau jenis reporter ini, kalau jarak tembaknya? Gini, Pak, jarak tembaknya yaitu 4 meter. Tapi kalau dengan ketinggian di atas udah melebihi 4 meter, itu kurang efektif lagi, Pak. Karena apa? Ini akan pecah ya, Pak. Nah, itu bukan tembaknya udah nggak bulat lagi, jadi menyebar, Pak. Itu kurang efektif. Mungkin kalau ada alat bantunya lagi menggunakan peralatan lain apa bisa kita, Pak. Tapi kalau jaraknya udah sampai 7 meter yang mau kita padamkan, ini kurang efektif lagi, Pak. Itu, Pak. Boleh, Pak, satu lagi, Pak. Oke. Ini Pak, sekarang kita kan kalau kerja di lapangan itu sering kan kalau kayak welder lah, misalkan dia ngelas kan di welding habitat gitu kan pakai terpal gitu. Kadang-kadang dia kan mau terbakar itu, Pak. Cara memadamkannya itu kayak mana, Pak? Kadang-kadang kan dikasih Tiba-tiba dia skepel itu kan kebakar itu kan. Secara spontanitas seperti itu, Pak. Jadi teknik pemadamannya gimana, Pak? Gitu maksudnya. Karena sampai berasap api yang besar itu. Ya, memang tekniknya ya kita lakukan menggunakan APAR terlebih dahulu. Kalau udah tidak mampu lagi, kita berubah kelasnya lagi, Pak, menggunakan fire hydrant itu, Pak. Gitu. Kalau di teknik memang ada tekniknya, ada klasifikasi kebakaran kelas A, B, C, D. Itu di kelasnya. Tapi di teknik pada saat kebakaran tergantung di asesmen peletakan APAR di situ apa, jenisnya apa. Nah, kita harus melihat di situ dulu, Pak, di asesmen dulu, Pak. Nah, tiba-tiba di ruangan terbuka seperti ini dipasang CO2. Ini kan nggak sesuai dengan kelasnya, Pak. Nah, itu yang sangat berisiko sekali pada saat terjadi insiden, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, tekniknya yaitu, Pak, kalau udah dia tiba-tiba menjalan melebar, kira-kira Bapak udah tidak mampu lagi menggunakan APAR alat jenis reporter ini, ya udah berubah kelas jadinya, Pak, menjadi kelas C-nya jadinya. K3 spesialis untuk fire regu penanggulangan kebakarannya, Pak. Nah, seperti itu teknisnya, Pak. Cukup, Pak? Baik. Ini tanda terima kasih, apresiasi dari manajemen PT Medan Indonesia yang ditandatangani oleh Pak Malvin Ordoin, Senior Manager Fabrication Operation. Beliau sangat apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh BB Batam, dan melalui saya beliau sampaikan ucapan terima kasih banyak, Pak. Dan mudah-mudahan ke depan terus berkesinambung, kita punya program-program kerja lainnya untuk hal masalah mitigasi preventif mengenai kebakaran. Baik, terima kasih semua karyawan yang hadir. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat, dan tentu McDermott akan tetap mereminding ya, akan tetap memberikan fresh training ke depan agar pengetahuan ini tetap solid, tetap ada di pikiran kita. Terima kasih dari saya atas nama manajemen PT Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jaya. Sini mungkin, Pak. Saya. Ayo, Pak. Bete mana?